البدع والأهواء، أهل البدع العقائدية وأهل البدع السياسية. أنا أقول بيننا وبينكم السلف، بيننا وبينكم الكتب، كان فيقول البدع بيننا وبينكم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد. Pertemuan yang lalu kita selesai dari membaca kitab yang ditulis oleh Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu, yang beliau tuliskan untuk siapa? Indaka Ismail Anas bin Malik radhiyallahu anhu, yang pada kitab tersebut diterangkan beberapa jenis zakat. Zakat apa saja yang terkandung pada kitab Abu Bakar tersebut? Indaka Adnan. Pertama zakat unta. Kemudian yang kedua zakat kambing. Dan yang ketiga secara ringkas tentang zakat apa? Perak. Zakat perak tapi secara ringkas saja. Baik. Adapun secara rinci pada hadis ini menjelaskan tentang zakat unta dan zakat kambing. Kemudian sekarang kita baca hadis yang lain yang menerangkan tentang zakat sapi. Dan tidak disebutkannya zakat sapi dalam kitab Abu Bakar tersebut dikarenakan pada masa itu sapi tidak terlalu dikenal di kalangan Arab, sehingga beliau tidak menerangkannya. Karena peliharaan di kalangan Arab yang masyhur dan mendominasi adalah unta atau kambing. Kemudian pembahasan terakhir pada hadis ini yaitu ketika seseorang wajib mengeluarkan zakat tapi tidak memiliki jenis yang digunakan untuk membayar zakat. Seperti seorang wajib mengeluarkan hiqqah tapi tidak memiliki hiqqah, maka syariat memberi jalan keluar untuk menunaikannya dengan jenis yang lain, tapi dengan apa? Dengan membayar keterpautan yang ada. Kalau punyanya hiqqah, kalau harusnya hiqqah dan punyanya jaza'ah, maka berarti sisa. Naam, dia membayar dengan jaza'ah, kemudian diberi 20 dirham atau 2 ekor kambing. Kemudian sebaliknya, naam, apabila harusnya jaza'ah tapi hanya memiliki hiqqah, maka diterima hiqqah tersebut dan meminta tambahan dengan 2 ekor kambing atau 20 dirham. Baik, ini jalan keluar di dalam syariat ini.
Demikian pula yang lain, ikhwan. Seperti dalam riwayat Anas yang lain dalam Sahih Bukhari juga. Qala wa man balagat sadaqatuhu binta makhat wa laysat 'indahu bintu labun fa innahu tuqbalu minhu wa yu'tihi al-musaddiq 20 dirhaman aw syatain. Berarti di sini pokoknya keterpautan, ikhwan. Kalau terpautnya satu tingkat, harusnya dia membayar zakat dengan bintu makhat. Membayar zakat dengan bintu makhat kalau jumlah untanya berapa, Hudzaifah? 25 sampai 35. Taib. Kalau jumlah 25 sampai 35 dia wajib mengeluarkan bintu makhat. Bintu makhat itu umur berapa? Indahnya Akmal. Unta dikatakan bintu makhat kalau sudah umur berapa? 4 tahun, 2 tahun, berapa? 1 tahun masuk tahun kedua, di mana pada masa itu biasanya induknya sudah apa? Sudah mulai hamil. Taib. Tapi dia tidak punya bintu makhat dan punyanya bintu labun. Berarti lebih besar atau lebih kecil ini? Ibrar. Harusnya membayar dengan bintu makhat, tapi tidak punya bintu makhat, adanya bintu labun. Yang dipunyai lebih besar atau lebih kecil? Lebih besar. Berarti untuk bayar zakat sisa atau kurang? Sisa. Maka petugas penerima zakat wajib untuk apa? Membayar sisanya. Diberi 20 dirham atau 2 ekor kambing. Taib. Qala fa in lam yakun 'indahu bintu makhadin 'ala wajhiha wa 'indahu ibnu labun fa innahu yuqbalu minhu wa laysa ma'ahu syai'. Kalau tidak memiliki bintu makhad sesuai dengan kewajiban yang wajib ditunaikan, tapi punyanya ibnu labun, ini jantan, unta jantan sudah berumur berapa ibnu labun berarti? Badri? 2 tahun. Sudah berumur 2 tahun. Maka diterima dan tidak ada pembayaran apa-apa. Menunjukkan bahwasanya bintu makhat setara ikhwan dengan ibnu labun. Baik, kemudian dari sini mulai kita ketahui setiap perbedaan satu jarak itu selisihnya berapa, Rifki? Kalau antara bintu makhat dengan bintu labun, tidak punya bintu labun tapi punyanya bintu makhat, maka boleh membayar dengan bintu makhat dan menambah 2 ekor kambing atau 20 dirham. Ini jadi taib nilai keterpautan, ikhwan. Kalau terpautannya satu tingkatan, maka digenapi dengan 20 dirham atau 2 ekor kambing. Taib. Dikatakan oleh Imam Nawawi rahimahullah, man wajaba alaihi sinnun wa faqadaha madhhabuna annahu yukhriju a'la minha bisanah wa ya'khudhu jubranan. Siapa saja yang wajib mengeluarkan umur tertentu tapi tidak punya, maka madhab kami adalah dia wajib mengeluarkan yang di atasnya 1 tahun. Jadi mengambil umur di atasnya 1 tahun,
kemudian mengambil jubran, yaitu mengambil sisa keterpautannya. Ini kalau menunaikannya di atasnya, karena lebih mahal tentunya. Au asfala bisana, atau lebih bawah, umurnya setahun, wa yadfa'u jubranan. Berarti kalau umurnya di bawah, dia wajib membayar kekurangan, namanya jubran. Wa huwa syatani au 20 dirhaman, yaitu 2 ekor kambing atau 20 dirham. Wa bihi qala Ibrahim an-Nakhai wa Ahmad wa Abu Thawr wa Dawud wa Ishaq ibn Rahawai fi riwayatin anhu. Dan ini pendapat sederetan pada ulama tadi. Nah, berarti itu kaidahnya terkait zakat unta. Terus apakah boleh ikhwan pada zakat bahimatul an'am dibayar dengan uang saja, daripada repot-repot untuk mencari umur unta, nah dengan umur-umur yang ditentukan tadi, apakah boleh membayar harga dari unta? Alhamdulillah. Ya, dengan umur yang sama, jumhurul ulama ikhwan menyatakan bahwasannya zakatu bahimatil an'am innama tukhraju minha wa la tujzi'ul qimah. Ini madhab jumhurul ulama. Jadi zakat binatang ternak itu dikeluarkan dari binatang ternak itu sendiri, bagian dari binatang itu. Tidak sah kalau dikeluarkan dengan harganya. Baik. Sebab kalau diperbolehkan, maka tidak akan berfaedah adanya perincian umur demi umur yang disebutkan dalam hadis Anas tersebut. Juga tidak ada faedah umur, kemudian kalau di bawah umurnya wajib menambah 20 dirham, kalau di atas umurnya wajib diberi 20 dirham. Tinggal dibayar apa total berapa harganya. Baik. Ini pendapat jumhurul ulama. Adapun sebagian ulama yang lain ikhwan membolehkan mengeluarkan dengan harga dari hewan ternak itu 5 salahah. Kalau ada maslahah. Baik. Tanpa memandarati para fuqara. Jadi ini qaid yang dibawakan oleh sederetan para ulama yang menyatakan bolehnya. Yajuzu ikhrajul qimah limaslahati man wajabat lahu aw kana fi ilzami man wajabat alaihi masyaqqatan bighairi dhararin 'alal fuqara. Boleh mengeluarkan harga dari hewan ternak yang wajib dibayarkan sebagai zakat demi kemaslahatan orang yang wajib mengeluarkannya. Baik. Atau apabila ada masyaqqah tapi tanpa memandarati para fuqara. Jadi ada maslahah, kemudian ada masyaqqah, tapi tidak boleh ada darar bagi fuqara. Karena zakat kan haknya para fuqara. Di antara yang membolehkan seperti Imam Ahmad dalam sebagian riwayat, kemudian Imam Bukhari dan Syekhul Islam, juga dirajihkan dari kalangan mu'asirin Syekh bin Baz dan Syekh bin Utsaimin.
Karena terkadang itu lebih bermanfaat bagi para fuqara. Kenapa? Karena lebih mudah membaginya. Lebih mudah membaginya. Baik. Dan itu kembali ke maslahat yang dilihat oleh petugas zakat. Sekarang kita masuk pada zakat sapi. Qala al-'alama As-Sa'di rahimahullah wa fi hadits Mu'adz anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam amarahu an ya'khudha min kulli 30 baqarah tabi'an aw tabi'atan wa min kulli 40 musinnah, rawahu ahlus sunan. Ini tentang zakat sapi, ya kawan. Datang hadis dari Mu'adz bin Jabal radhiyallahu anhu. Bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam memerintahkan beliau untuk mengambil sebagai zakat dari setiap 30 ekor sapi tabi'an atau tabi'ah. Nanti akan diterangkan apa itu tabi'ah. Sehingga di sini kita harus mengenal istilah-istilah hewan, umur-umur hewan. Nah, unta ada namanya masing-masing setiap umurnya. Kemudian sekarang sapi. Wa min kulli 40 musinnah, dan setiap kelipatan 40 diambil musinnah. Ini kalau setiap kelipatan 30 tabi atau tabi'ah, dan setiap kelipatan 40 musinnah. Hadis ini akhwan, perhatikan, akhrajahu Abu Dawud wa Tirmidzi wa Nasa'i wa Ibnu Majah wal Hakim wa qala sahihun ala syarti syaikhain. Dan pada hadis ini ada perbincangan. Cuman padanya ada syahid yang menguatkannya, yaitu hadis Amr bin Hazm an abihi an jaddih. Sehingga hadis disahihkan oleh Syekhuna Yahya hafizahullah taala dalam tahqiq Sunan Shaghir, beliau hukumi sahih bisyawahidi. Jadi kesimpulan hadis tentang zakat sapi dari Mu'adz bin Jabal sahih bisyawahidi. Dan sapi ikhwan wajib dibayar zakatnya berdasarkan sunnah dan ijma'. Adapun yang menunjukkan wajibnya membayar zakat sapi, Rasulullah mengatakan, "Ma min sahibi ibilin wala baqarin wala ghanamin la yuaddi zakataha illa ja'at yaumal qiyamah a'dhama makanat wa asmanah tantahuhu bi quruniha wa tata'uhu bi adlafiha." Ini hukumannya. Tidaklah seorang pun dari pemilik sapi dan pemilik unta dan pemilik sapi serta pemilik kambing yang dia tidak menunaikan zakatnya, kecuali akan datang pada hari kiamat hewan-hewan itu dalam keadaan paling besarnya dan paling gemuknya, kemudian menanduk pemiliknya dan menginjak-injak pemiliknya dengan kakinya. Maka ini ancaman yang keras bagi pemilik hewan-hewan ternak yang tidak menunaikan zakat. Akan ditanduk dan diinjak-injak oleh hewan-hewan yang dulu mereka miliki. Kullama nafidat ukhraha 'adat 'alaihi ulaha hatta yuqda bainan nas. Setiap habis kembali lagi ke yang ke depan.
Setiap habis masing-masing menginjak-injak, terus gantian setiap habis balik lagi sampai ditetapkan keputusan di antara manusia. Ini dalil dari as-sunnah, hadis muttafaqun alaih. Adapun dalil dari ijma' adalah menukilkan ijma' Imam Ibnu Qudamah rahimahullahu taala. Dan syarat untuk zakat sapi sama seperti syarat untuk hewan ternak lainnya, harus saimah, bukan amilah, mencapai nisab dan haul. Dan nisab untuk zakat sapi dalam hadis Mu'adz di sini, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tatkala mengutus Mu'adz bin Jabal menyatakan mulai mengambil sapi ketika jumlahnya 30. Jadi nisab sapi adalah 30 ekor. Kalau kurang dari 30 maka tidak ada zakat, kecuali kalau pemiliknya mau bersedekah dengan kerelaan hatinya sebagai sedekah sunnah. Dan nisab 30 tersebut itu disepakati di kalangan para ulama sebagaimana dinukilkan oleh Imam Ibnu Abdul Bar. Berarti mudahnya sapi kalau jumlahnya 30 zakatnya apa? Tabi' atau tabi'ah. Apa itu tabi'? Perhatikan catatan kaki kalian. Wa tabi' ma tamma lahu sanah. Sapi dikatakan tabi' kalau sempurna 1 tahun. Tabi'ah berarti sapi betina yang sempurna 1 tahun. Sedangkan musinnah matam malaha sanatan, kalau sempurna umur 2 tahun. Musinnah ini yang diperbolehkan untuk udhiyah. Dan sebagai pembayar zakat kalau jumlah sapinya mencapai jumlah berapa? 40 ekor. Qala fa nisabul baqari huwa 30. Sehingga nisab dari sapi adalah 30 ekor. Fa idza kanat aqalla min 30 falaysa fiha zakah. Maka apabila jumlahnya kurang dari 30 tidak ada zakat padanya. Fa fi kulli 30 tabi'un aw tabi'ah. Pada setiap jumlah 30 maka zakatnya sapi berumur setahun. Wa fi kulli 40 musinnah. Setiap jumlah 40 maka zakatnya sapi berumur 2 tahun. Wa ma baina 30 wal 40 waqasun laisa fihi syai'. Dan jumlah antara 30 sampai 40 itu namanya waqas, yaitu jumlah yang tidak terkena zakat. Seperti misalnya jumlah 39. Zakatnya berapa? Hanif? Antum punya sapi 39, zakatnya 1 ekor tabi'. Berarti dihukumi cuma apa? Seperti punya 30, ya tidak? 9 ini namanya apa? 9 ini namanya apa, Talha? Waqas. Baik. Fa idza zadan an 40 falaysa fiha syai'un hatta tablugha 60. Kemudian apabila lebih dari 40, maka tidak ada zakat sampai mencapai 60. Kalau sudah mencapai 60 baru zakatnya berapa? Mukasya 2 ekor tabi', karena 30 2 kali. Adapun kalau punyanya 50, berapa zakatnya, Hamzah? Punya sapi 50, zakatnya berapa? 1 ekor
Satu ekor apa? Musinnah. Satu ekor musinnah. Baik. Kalau jumlahnya 60 wa yakunu fiha tabi'an atau tabi'atan. Kalau jumlah sapinya 60 berarti dia zakatnya 2 ekor tabi'. Wa idza kanat 70 fa fiha musinnatun wa tabi'un atau tabi'. Kemudian apabila jumlahnya mencapai 70, maka zakatnya adalah 1 ekor musinnah untuk 40-nya. Kemudian yang 30 apa? Abdul Hafid keluarkan tabi atau tabi'ah dan demikian seterusnya. Baik. Berarti kalau punya 90 berapa Ubadah zakatnya? Punya 90 berapa zakatnya? Hah? Hah? Jadi petugas zakat harus bisa. Punya 30 ekor sapi, berapa zakatnya? 1, tapi bangkrut negara. Hah? Berapa? 90 atau 30 saya tanya? 90. 90 bisa diambil kelipatan 30 berapa? Imam 3 ekor tabi'. Baik. Kalau 120 berapa Ibror? Punya sampai 120. 3 musinnah 40 boleh. Juga boleh yang lain? Selain 3 musinnah boleh apa yang lainnya? Iqbal 4 ekor tabi', ya kan? 4 ekor tabi'. Kenapa? Karena 130 bisa dibagi 30 menjadi 4. Bisa dibagi 40 menjadi 3. Paham? Itu cara penghitungannya. Jadi di antara hewan-hewan ternak yang paling mudah penghitungan sapi. Sapi itu cuma ngapal 30-40 saja. Nisabnya 30. Kalau 30 tabi', kelipatan 30 tabi'. Kemudian kalau kelipatan 40 musinnah. Itu sudah. Paling rumit apa? Unta. Paling rumit unta. Harus umur-umurnya harus apa? Harus diperhatikan. Baik. Nah, kita selesai dari pembahasan zakat hewan ternak, akhwan. Kita ilmui, walaupun mungkin penerapannya di zaman sekarang, akhwan, jarang. Apalagi di negeri kita. Kenapa? Di antara syarat-syarat wajibnya zakat hewan ternak mana yang jarang terpenuhi pada peternak-peternak di masakin, apalagi di Jawa ini. Kalau di luar Jawa mungkin, kalau di Jawa jarang. Apa itu yang jarang terpenuhi? Badri? Hah? Hamil? Apa? Hah? Amil. Nah, terkadang cuma memang tidak bekerja. Peternak-peternak tidak digunakan untuk kerja pada masa sekarang. Cuman ada yang tidak kepenuhi, yang paling banyak apa? Hah? Aba Ali? Hah? Sapi. Bukan ternaknya. Dari syarat itu mana yang banyak tidak terpenuhi? Dari syarat wajibnya zakat. Aba Rifki? Saimah. Syarat saimah itu jarang terpenuhi di negeri kita. Kenapa? Karena jarang digembalakan, ya kan? Apalagi yang punya banyak sapi. Mereka biasanya ngarit. Nah, diaritkan, kemudian dibawa ke mana? Ke kandangnya gitu. Kalau di luar Jawa gimana? Hah? Dingon, diangon, dikembalakan. Kalau dikembalakan saimah. Nah, tapi kalau di Jawa kebanyakan sudah dibawa ke kandang, ya gitu. Nah, makanannya dibawa ke kandang. Ini tidak terpenuhi syarat saimah. Tapi kalau masih diangon, masih digembala,
dibawa ke padang, maka itu terpenuhi sa'i. Juga jumlah, karena jarang yang jumlahnya sampai segitu banyak. Baik. Barakallahu fiikum. Ini dulu untuk zakat. Berikutnya tentang athman, itu yang penting untuk kita bahas pada pertemuan berikutnya insyaallah taala. Subhanallahi